Di rumah siapa? Ini rumah saya, bukan rumah saya sih. Saya di sini tuh ngontrak. Di sini ngontrak. Tapi alhamdulillah punya tempat. Jangan ini nama Nora ya. Bukan kuda, ini kuda besi, Masuk. Jadi salam, biasanya masuk saya salam. Assalamualaikum. Tahu? Hah? Bukan keramu itu setel. Oh, kok Nora sih? Lihatin apa? Apa? Coba deketin dia. Lihatin apaan? Ini siapa? Hah? Ini siapa? Ini Kang Adir. Ini apa? Ini tuh Eh. itu apa? Kenapa? Kamu kenapa? Kenapa? Ini Mas. Hah? Mas, Bisa kayak gini? Mas ya bisa lah, kata Mas kata dia. Tuh pada gitu. Biarin lah. Bendera. Hah? Hormat sama bendera, hormat. Aduh. Ini guru kamu. Hah? Ini siapa? Ya itu guru saya. Dia tahu. Oh, siapa lagi ngehormat. Oh. Ya siapa itu? Yang mana? Itu siapa? Itu. Guru kamu itu. Ya, itu Tuan Guru Syekh Abdul Qadir. Di mana dia adanya? Adanya. Ya. Adanya di surga. Mana itu surga? Surga. Iya. Surga ketika kamu merasakan kenikmatan di dunia ini, itulah surga dunia. Ini Mas besar. Mas besar, ya. Bagus ya. Jangan. Awas nanti kamu ketiban, bukan apa-apa. Kamu banyak emasnya. Coba aja ya. Loh, Jangan, awas ketiban kamu. Kenapa? Kamu mau? ini emas. Hah? Ini. Ya, Mahal ya. itu bukan punya saya sebetulnya. Waktu itu saya ada yang membelikan netizen saya dan untuk dipajang di sini di majelis ini. Istri kamu. Hah? Istri. Itu bupati. Apa itu bupati? Bupati. Bupati itu apa? Seperti orang nomor 1 yang ada di Kabupaten Lebak ini. Ini bawa senjata. Hah? Bawa senjata. Mana? Ini. Ya, awas kamu ditembak nanti. Cantik ya. Hah? Ini. Iya. Kok bisa kayak gini sih? Bisa Gimana? dong. Hah? Bisa tempelin gini. Kamu mau nggak dibikin kayak gitu? Boleh. Boleh, coba kamu berdiri di situ. Nah, kamu berdiri di situ aja. Saya lapar. Lapar? Cil, ambil makan, Cil. Nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada? Iya. Ya udah beli gorengan ya. Ya ntar. Dia lapar kasihan. Bayi. Baik. Bayi. Baik. Bayi dulu. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Oh, siapa yang mau? Ini apa ini? Mau nggak Pak? Itu mau itu. Aing macan. Awas. Ini siapa? Itu simbol, lambang itu. Orang lagi tambah ya. Iya, lagi tapak. Lagi tidur. Ada orang tidur seperti itu. Dah, duduk, ayo kita ngobrol. Saya lapar. Lapar. Oke, nanti kita makan. Kata
sana suka makanin apa katanya kodok. Makan apa di sana? Kodok. Kodok. Di sini makannya nggak ada kodok. Nah, kasih kue dulu aja, Cil. Saya boleh duduk. Duduk ya, duduk. Duduk sini. Sini. Duduk sini. Nah, kasih kue dulu. Apa ya? Itu dilihat, Cil. Pegang. Nah, itunya udah pas belum? Pegang aja pegang. Apa ya? Dimakan, pegang. Nah, dimakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun, salam persaudaraan, salam lop-lop untuk sahabat-sahabat loper dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sholawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat subscribe, sahabat-sahabat loper, di kesempatan ini saya membawa beliau-beliau ini ya, yang dimana mungkin jenengan-jenengan sudah menyimak tayangan sebelumnya, dan alhamdulillah beliau ini udah kita tobatkan, kita bawa ke sini, nanti kita mandikan pakai air ruqyah, kita mandikan. Dan ternyata ada lucunya juga ya, momen-momen lucunya ketika beliau-beliau ini datang ke sini. Itu disangka kuda, itu kue, udah dimakan aja. Enak ya? Enak. Ya. Udah pernah belum sebelumnya nggak makan kayak gini? Belum. Oh gitu. Belum. Ini gimana ya? Ini kayaknya dicuci otaknya sama gurunya atau gimana? Kok dia sampai kayak bisa seperti ini ya? Motor disangka kuda. Memang bener sih, motor itu kuda besi. Yang menjadi ini sendal disangka perahu. Dan kayak ini gini tadi lah, mungkin lihat ini udah nggak apa-apa. Kita selawat yuk. Selawat kayak waktu tadi tuh ya. Sahabat-sahabat kita sama-sama untuk berselawat dulu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan wa ubiha anabdona wa ta'una yaman amruhu ida aroda say'an ayakulallahu kun fayakun. Salat Jibril aja, kita salat Jibril aja yang pendek ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak apa-apa, kita lebih baik belajar seperti ini. Insya Allah, Allah itu lebih suka. Allah lebih menyukai seorang pendosa, tapi dia takut kepada dosanya. Dia takut akan dosa-dosanya, ketimbang orang yang taat tapi sombong. Seperti halnya tuh di situ. Itu kalian bisa baca nggak?
dosa yang melahirkan rasa penyesalan dan merasa hina lebih baik ketimbang taat yang melahirkan kebanggaan dan kesombongan. Jadi ini maknanya banyak. Betul-betul taubatan nasuha. Ketimbang orang-orang yang merasa rajin ibadah, merasa bisa ini, merasa bisa itu, akhirnya timbul kesombongan dari orang itu. Yaitu mohon maaf ya kalau misalkan penyampaian saya salah, karena saya di sini juga lagi belajar. Itu pekerjaan yang sangat baik. Ketika kita ibadah, ketika kita sholat, memang itu kewajiban kita. Ketika kita mengaji, pekerjaan suatu pekerjaan yang baik. Tapi kalau ada di dalam diri kita mempunyai rasa sifat iri dan dengki, itu akan sia-sia di mata Allah. Paham gak? Jadi ketika kita sudah menjalankan taubatan nasuha, ketika kita tobat betul-betul taubatan nasuha, dan hilangkan rasa sifat iri dengki di dalam diri kita. Kalau kita merasa rajin ngajinya, ibadahnya, sodakohnya, segala sesuatunya, duha, tahajud, apa segala macam, sodakoh berjuta-juta, tapi di dalam diri kita masih menyimpan rasa sifat iri dengki, itu akan sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mohon maaf ya kalau misalkan saya salah, maaf, karena saya juga masih belajar dan itu juga ya pepatah dari guru-guru saya seperti itu. Jadi amalan yang paling baik itu membersihkan hati. Semua amalan bagus, semua amalan baik, tapi baik itu membersihkan hati kita dulu dari rasa iri, dengki, hasut, sombong, ya penyakit hati itu hati-hati. Karena ketika kita kena penyakit hati itu, melakukan apapun itu akan sia-sia. Jadi bersihkan hati kita dulu, bersihkan hati kita dari penyakit hati, sombong, hasut, iri, dengki. Orang lain mempunyai rezeki, orang lain beli ini, kamu kayak orang gak suka, itu sifat iri. Jika orang lain sukses, kamu meriang. Seharusnya ketika kita melihat orang itu sukses, kamu berbangga diri. Oh alhamdulillah teman saya sukses. Oh alhamdulillah tetangga saya sukses. Mudah-mudahan saya bisa mengikutinya. Kan seperti itu. Jangan malah dimusuhi, ya. Jadi seperti itu. Kita belajar mengkaji diri, introspeksi diri, muhasabah diri. Segala sesuatu kembalikan kepada diri kita. Ingat, setan itu tidak selamanya mendorong kita melakukan keburukan, tapi setan juga hati-hati mendorong kita dalam melakukan kebaikan. Bisa. Karena apa? Ya itu yang saya bilang tadi, ketika kita sudah merasa melakukan kebaikan, di situ ada timbul kesombongan di dalam diri kita. Itu hati-hati. Ya. Jadi makanya ketika nanti kalian bertobat, yang paling pertama kalian membersihkan hati dulu. Ya. Dan tanamkan di dalam diri kita bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Kita bisa memanusiakan manusia, dan ingat satu lagi, di dunia ini jangan pernah kita mencari kekayaan. Kalau kita mencari kekayaan, kita akan diperbudak oleh dunia. Di dunia ini carilah kebahagiaan, jangan kekayaan. Orang kaya belum tentu bahagia, tapi orang bahagia sudah pasti bahagia. Contohnya, saya tidur di mana aja, saya nggak takut apa-apa, saya merasa bahagia. Saya nggak punya apa-apa, tapi alhamdulillah saya sama keluarga saya, hidup saya tentram, aman, damai, jauh dari pertengkaran. Di dalam rumah tangga saya, di dalam keluarga saya, itu orang yang bahagia. Karena apa? Kita mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan.
Jadi harus pandai bersyukur juga. Ya. Cil udah pesan makanannya? Udah. Udah. Nah, nanti makan dulu ya. Setelah makan boleh kalian mandi. Apa mau mandi dulu sebelum nunggu makanan? Udah nggak kuat ya? Nih, kalau kita mendengar ceramah seperti ini ya pasti ngantuk ya, ngantuk. Coba kalian joget-joget, dugem, gak akan terasa mau berjam-jam juga. Tapi ketika kita ngaji, ya ini namanya ya kita ngaji diri, bukan ngaji Al-Quran. Ada lagi ngaji Al-Quran itu lebih bagus. Al-Quran itu adalah sumber kehidupan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita jangan hanya membaca aja, kita harus tahu artinya. Dan kita sudah tahu artinya, kita jalankan apa yang ada di dalam isi Al-Quran itu. Jangan hanya tahu aja, tapi dijalankan, diamalkan. Dan ingat satu lagi ya. Ketika ini kita muslim nih, kita muslim, jangan pernah sekali-kali berdebatkan, tapi untuk diimani dan dijalankan dan diamalkan. Ya. Kalau kita berdebat, kapan kita ibadahnya? Kapan kita mengamalkannya? Yang penting kita menjalankannya tidak menyalahi batas ajaran-ajaran yang sudah ditentukan. Tidak tersesat. Dan rajin-rajinlah kalian ini datang kepada ulama-ulama. Saya ini orang biasa ya. Dan nanti kalian punya keluarga kan? Ketika nanti saya antarkan kepada keluarga kalian, kalian dekati ulama-ulama yang ada di tempat rumah kalian. Contoh ada ustadz, kalian dekati, kalian belajar ya. Ada ulamanya di sana yang terkenal di kampung sana, kamu deketin ya, kamu deketin di sana ulama-ulama. Itu lebih bagus ya. Jangan sampai hidup kita jauh dari ulama. Kalau hidup kita jauh dari ulama, akan tersesat diri kita. Ya. Dan ketika ada seseorang yang menyampaikan hal-hal yang baik, kita ambil. Jangan pernah melihat orangnya, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Dan jangan pernah didahului dasar tidak suka. Dan jangan juga didahului dasar suka. Kalau kita didahului dasar tidak suka kepada seseorang, apapun yang disampaikan dari orang itu walaupun baik, udah dasarnya kita nggak suka sama orang itu, tidak akan didengar. Percaya nggak percaya, nanti kalian akan mengalaminya. Dan jangan juga didahului dengan dasar suka, diawali dengan suka. Karena apa? Nanti sebaliknya, walaupun orang itu menyampaikannya salah, karena kita sudah didahului dasar suka, kita akan mengikutinya walaupun orang itu salah, akan kita ikutin. Jadi harus hati-hati. Jadi jangan pernah melihat ya orangnya, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Walaupun anak kecil sekalipun, ya ketika penyampaiannya baik, kita ikutin, kita jalankan. Jadi di sini kita bagaimana agar bisa terus memperbaiki diri kita. Kalian jangan pernah malu, jangan pernah minder ya dengan masa lalu kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat masa lalu orang itu, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat masa depan orang itu. Bagaimana orang itu memperbaiki dirinya. Saya juga sama, masih belajar. Saya juga sama, tidak bisa apa-apa. Di sini saya sama, masih belajar. Tapi di sini saya paling suka mengajak orang-orang yang lagi betul-betul tersesat. Saya ini sering ke jalan-jalanan sana. Ketika ada orang yang lagi mabuk, itu saya deketin. Bukan dalam arti saya mau ikut-ikutan mabuk, bukan. Tapi saya ini memberikan ini. Nanti begini loh, nanti begini loh. Awalnya
nggak apa-apa. Nanti awalnya kita dimusuhin sama orang itu, sama teman kita itu. Tapi lama-lama orang itu akan, ketika ada saya itu diumpetin. Lama-lama minumannya diumpetin. Nah, ketika saya datang lagi, nanti nggak ada, lama-lama nggak ada. Alhamdulillah sekarang ke masjid, sering sholat, sering ngikutin kalau ada pengajian. Ya. Alhamdulillah. Jadi ketika ada pengajian, kalian ikutin, belajar. Belajar itu tidak ada kata terlambat dan jangan pernah malu untuk belajar. Ketika kita nggak tahu, kita tanyakan. Ya. Kita tanyakan. Nanti anak saya lagi beli makanan. Kalian kalau mau tinggal di sini dulu nggak apa-apa, silahkan, nggak apa-apa. Tapi ya tempat saya ya begini adanya, ya. Kita hidup lebih baik apa adanya daripada ada apanya. Kita hidup biasa-biasa aja daripada hidup seperti kelihatan orang ini ternyata lain, ya. Seperti itulah. Dan hati-hati ya, kita harus selalu berprasangka baik, berpikir yang baik-baik. Ya. Saya di sini pintu selalu terbuka untuk siapa aja yang datang. Mau orang baik maupun orang nggak baik. Bahkan anjing sekalipun datang ke tempat saya kasih makan. Terus kenapa orang nggak baik dibiarkan masuk aja? Jadi kita berdoanya gini, ketika orang itu masuk ke sini tujuannya nggak baik, ketika pulang dari sini dia langsung menjadi baik seperti itu. Dan orang yang baik ya alhamdulillah bisa menjadi lebih baik lagi. Memang saya juga saat ini belum dikatakan baik. Saya masih jauh dikatakan baik. Saya masih lagi memperbaiki juga sama diri saya ini. Diri saya ini yang banyak sekali bergelimpangan dengan dosa. Bukan dengan harta, tapi dengan dosa. Saya ini pendosa. Saya ini seorang pendosa. Sama seperti kita. Iya, sama. Mungkin jenengan dosanya nggak seberapa, tapi saya lebih parah. Kalau Allah sudah membuka aib-aib saya. Ya karena Allah lagi menutup aib saya. Jadi nggak terlihat dosa saya. Tapi coba ketika Allah sudah membuka aib-aib saya, mau kayak gimana dosa saya? Ya. Jadi kita bagaimana terus belajar, terus memohon kepada Allah. Dan jangan sampai menduakan Tuhan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan pernah takut kepada apapun di dunia ini. Takut semua. Yang satu kepada Allah Subhanahu wa taala, keduanya kepada orang tua kita. Itu yang harus kita takut. Karena apa? Ketika kita menyakiti orang tua kita, mungkin orang tua kita ini memaafkan, tapi Allah ingat aja bahwa nanti orang tua pasti memaafkan kita, tapi Allah memaafkan kita. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati kepada orang tua. Karena apa? Suatu saat kita juga nanti akan menjadi orang tua dari anak-anak kita itu. Bagaimana ketika kita didurhakai sama anak kita? Apa perasaan kita? Ya. Jadi intinya seperti itu yang kita harus tanamkan, bagaimana kita introspeksi diri, muhasabah diri, dan kita harus mengkaji diri kita. Segala sesuatu balikin kepada diri kita. Ada yang memfitnah kita, jangan marah, kita introspeksi. Ada yang membenci kita, jangan marah, kita introspeksi diri kita. Semakin kita muhasabah diri, semakin kita introspeksi diri, insya Allah. Karena apa? Perkataan orang lain itu tidak akan menjadi diri kita sukses. Diri kita lah yang akan menjadi kita sukses. Jadi bagaimana? Dengan cara apa? Kita berdoa dan berusaha. Masih mau
Ini kita jangan pernah menduakan ini keris hanyalah keris, yang dimana keris ini tetap walau bagaimana juga ini ciptaan manusia. Saya kok punya untuk apa? Saya tujuannya saya melestarikan adat istiadat leluhur saya. Ini keris ini adalah budaya. Saya simpan untuk apa? Untuk koleksi aja. Ya, jadi jangan sampai kita juga salah pengertiannya. Paham ya? Mohon maaf ya kalau misalkan kata-kata saya ini ya kurang pas didengarnya atau kurang gimana, karena saya juga sama masih belajar ya. Dan untuk sahabat-sahabat juga mohon maaf ya kalau misalkan saya ya dari tutur kata saya, kata-kata saya masih banyak yang salah ya, karena saya ini tempatnya salah dan dosa. Kebenaran itu hanya milik Allah. Dan di sini saya ini yang lagi berusaha ya untuk menjadikan diri ini atau belajar menjadi lebih baik lagi. Dan seperti itulah untuk sahabat-sahabat ya. Jadi jangan pernah kita sesekali mendurhakai orang tua kita. Hati-hati, karena nanti Allah kalau sudah murka, orang tua pasti memaafkan kita anaknya, tapi Allah apakah bisa? Enggak. Belum orang kita ini betul-betul taubat. Mudah-mudahan doain aja beliau ini bisa istiqomah. Nanti besok siang cukur ya, cukur dulu. Habis dicukur boleh nanti saya antarkan ke keluarga kalian ya. Masih ingat gak rumahnya di mana? Ingat. Nanti kalau udah saya mandikan dengan air ruqyah saya mudah-mudahan kamu. Jadi beliau ini kemungkinan ini dicuci otaknya ya. Jadi blank. Ya. Jadi blank. Gak mungkin dia tadi dia mau punya keluarga, gak mungkin dia gak ingat. Dia juga. Mudah-mudahan beliau ini nanti bisa mengingat tempat tinggalnya dan keluarganya agar bisa berkumpul lagi bersama keluarganya. Dan ingat lagi ya kata saya, nanti ketika kamu di tempat bersama keluarga kamu jangan pernah merasa minder. Ya. Kamu dikatain apa biarin aja. Kata-kata orang itu tidak akan membuat diri kamu sukses, tapi diri kamulah yang akan menjadi dirimu sukses. Bagaimana berusaha dan terus berdoa. Ini ngomong-ngomong bocil lama ya. Udah lapar? Ini bocil lama ini makanan. Sabar ya. Sabar dulu ya. Ya sahabat-sahabat semuanya, kita tutup aja dulu ya untuk perjumpaan kitanya. Kita sampai di sini aja. Kalau enggak sebelum bocil sebelum anak saya datang bawa makanan, karena kan pesan makanan dulu, mungkin lagi disiapkan dulu. Sebelum datang kalian mandi aja dulu sana, ada kamar mandi ya. Mandi aja dulu biar nanti makannya enak seger ya. Silakan. Di sana tuh kamar mandi ya, di sana. Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya, di sini saya tetap mengingatkan, sehebat apapun kalian, sesakti apapun kalian, dan sekaya apapun kalian, jangan pernah kalian tinggalkan sholat. Kalau kalian dengan sengaja meninggalkan sholat, taubahnya kalian itu seperti sampah. Mari kita perbaikin lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak lagi untuk baca sholawat. Sholawat itu tidak salah, yang salah itu orang yang gak pernah membaca sholawat. Jadi mohon maaf kalau komennya belum terespon satu persatu. Ini saya sambil nunggu bocil tapi mungkin kelamaan. Kita tutup aja dulu ya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.